Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Mukarramun hadirin hadirat jamaah subuh yang saya muliakan, kembali mengulang, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin adalah ucapan yang paling cocok. Matkadai Andre Gurutta Sanusi, mantan Ketua Majelis Ulama Sulawesi Selatan, ia ucapan Alhamdulillahi rabbil alamin yang kita ucapkan adalah tanda syukur yang mencakup nikmat yang telah kita terima, yang sedang kita terima dan akan kita terima. Betuana nareko makadaki alhamdulillahi rabbil alamin dari apa saja. Maka ini kata-kata sebagai ucapan terima kasih pada Allah dari yang lalu, yang sekarang, dan yang akan datang. Nasabah itu alhamdulillah puang Allah Ta'ala sendiri yang ajarkan kepada kita. Coba natanya puang Allah Ta'ala Pak Guru Ki, maka kita sulit mencari redaksi peko carata menyusun kata-kata untuk nikmat yang banyak kita terima ini. Maka alhamdulillah adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala untuk itu. Mereka pakai cobaan natanya pun Allah Ta'ala Pak Guru Ki, karena nikmat tidak pernah putus. Bapak Ibu sekalian, kita harus menikmati ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini alhamdulillah bukan belo-belona agak senah mukaddimanya protokol ternyata belo-belona penceramah. Tetapi alhamdulillah ini harus dilahirkan dari satu pemikiran, satu kesadaran bahwa yang ada pada saya ini dia tidak datang sendiri. Coba dirasa-rasakan. Bisa sholat subuh berjamaah ini, dan dia tuh bawa pakuliata, keinginan itu datang dari Allah. Tenaga yang kita pakai itu datang dari Allah. Sehingga apapun yang kita punya harus ya kopapina ditak maka dah boleh pun Allah Ta'ala ya. Baru alhamdulillah itu akan lancar. Sebab kalau tidak seakan-akan ya tuang ngelewe, diandalkan diri tabo yang ada sama saya ini dari wasili resoku. Padahal tidak begitu. Bulan lalu saya ada jadwal dakwah di Sidrap. Pada waktu itu mau saya batalkan. Apa kata panitia? Leher saya bengkak, menoleh susah, bahkan menelan ludah pun susah, sakit. Jadi saya datang ceramah sambil merasakan itu. Agak kepapinadekku.
Ternyata leher yang bisa berdiri tidak sakit ini Pak Bere Poleripuang, yang tidak pernah saya hadirkan. Selesai ceramah, diajak makan di warung sama panitia. Dia lalu nyemengi, kenapa? Jangankan ini makanan, ludah saja susah saya telan. Pulang dari Pangkajennek menuju Manurangin, di mobil itu saya teriak di mobil. Teriak-teriak kalau merem, kaki mengerem. Rupanya baku kontak ini kaki dengan leher ini. Saya menjerit sendiri, tapi kan saya tutup kaca. Orang tidak ada dengar, padahal saya sambil itu nyetir saya teriak. Rupanya baku kontak ini kaki dengan leher. Yang saya lihat banyak orang duduk-duduk di pinggir jalan. Apa yang datang ke pikiran saya? Puang, enaknya ini hidupnya orang di samping jalan, tidak sakit lehernya. Rupanya terkadang itu Bapak Ibu penyakit itu datang, melok mina Pak Guru pun Allah Ta'ala. Bahwa coba lihat, rasa nyaman yang saya berikan selama ini adalah nikmat datang dari saya. Jadi tidak selamanya sakit harus diartikan negatif, rugi berdagang diartikan sebagai satu hal yang negatif, gempa datang diartikan sebagai negatif, tsunami datang diartikan sebagai negatif. Bahkan di balik itu nanti engkau Pak Bere malarja Poleripuang Allah Ta'ala, apa itu? Rasa syukur yang kuat dalam diri. Apa bedanya Qarun dengan Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihissalam? Pada tosogi, bahkan waktu saya nyantri Nabi bilang guruku itu nak Nabi Sulaiman dari saking kayanya. Bahkan jalan di depan rumahnya itu berlapiskan emas. Pulaweng. Tapi tidak pernah didapat dalam dalil bahwa itu Nabi Sulaiman pencinta dunia. Tidak ada itu. Tosogi Nabi Sulaiman. Itu halaman rumahnya Ratu Balkis itu diangkat sampai kelihatan betisnya. Nah kira melo tak lemah aja nak wewe, padahal itu adalah tehel transparan. Jauh dari kata-kata canggih masa lalu, tapi Nabi Sulaiman sudah canggih on rosogina. Kendaraannya Tania Oto. Angin kendaraannya. Angin kendaraannya. Kata Sogi, angin ini angin yang saya sudah berkali-kali di mimbar ini juga sudah menceritakan itu. Sementara Qarun Tosogi itu kemana itu? Dikasih tenggelam. Naftal lembah ibu Allah Ta'ala orangnya dengan orang parana. Di mana bedanya? Dirasa. Makanya mari kita bermain di rasa. Ini rasa harus diolah, bukan saja olahraga, tapi olah rasa. Ya Qarun ketika diminta oleh, kan tuh kasih asalnya, minta didoakan, akhirnya mencaji tosogi. Ketika dia kaya, dimintai sekena, dia sudah tidak mau maka waselek resoku. Waselek rosoku, ini rasa ini rasa. Sementara Nabi Sulaiman mengatakan, Nabi Sulaiman lewat, kemudian nang kalinga sa'danna bere-berewe. Ayo kita sembunyi, pasukan Sulaiman mau datang. Napek jamma ki, nang kalinga apa kuna Nabi Sulaiman? Apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli Rabbi. Ye maneng ye. Pak Bere Poleripuang Allah Ta'ala. Ini dirasa, dirasa ini. Jadi Qarun kaya ditenggelamkan. Nah cecek ke Allah Ta'ala. Kenapa? Iko papina dinamakkada wassilik risoku. Sementara Nabi Sulaiman kaya, mungkin lebih kaya dari Qarun ini. Tetapi tidak pernah dikatakan pencinta dunia, palelulino, palelung. Tidak. Kenapa? Di hatinya itu selalu ada rasa hadza min fadli Rabbi.
Pak bere ye, boleh puakku ye, boleh puakku ye. Jadi semua barang yang masuk ke dirinya, boleh puakku ye. Semua yang dia rasa, boleh puakku ye, boleh puakku ye. Ini penting, Bapak Ibu. Sebab disinilah nikmat hidup. Jadi alhamdulillah itu keluarnya itu dena kosong. Dia keluar memang dari hasil penghayatan. Penghayatan apa betulan? Maka dari rasa bahwa yang kuterima ini boleh ripuaku. Alhamdulillah. Sehingga hidup ini penuh dengan alhamdulillah karena memang hati tak dengan pemikiran tidak pernah kosong maka dah boleh puaku ya. Apa yang kita punya? Serban ini alhamdulillah Pak bere pulang. Kitab ini boleh sampai sekecil-kecilnya, sampai sekecil-kecilnya. Apalagi kalau sudah besar. Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau begini, setiap hari makan. Setiap hari dihadirkan itu rasa, dihadirkan itu rasa oleh puakku ya. Ketiga kalinya barangkali di mimbar ini saya mau cerita. Ini Nabi Sulaiman, ya ketiga kalinya di mimbar ini. Nabi Sulaiman satu hari jokkani dengan pasukannya. Ini pasukan unik toh ini Nabi Sulaiman alaihi salam. Ya ko jokkai pasukannya itu jin, burung, hudhud dan kendaraannya angin. Jadi coba iri tamakoke mungkin pingsan karena dia di atas itu. Nah lihat orang apa naik kayak terbang, dia tidak terbang, dia naik angin. Nah, satu hari saya baca di bukunya Syekh Abdul Halim Mahmud, judulnya At-Tariqu Ilallah. Jangan sampai dikira mengarang. Dibuang sama angin, jatuh ke tanah. Terjadilah dialog, rupanya angin ini bukan benda mati atau tidak ada, tapi dia juga punya bahasa. Bayangkan, si bahasa Nabi Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman, angin, kenapa kau buang kak? Maka dia anginnya. Ini bahasa riwayat. Inni umirtu an uti'aka ma ata'tallah. Wahai Nabi Sulaiman, inni umirtu majappu iya nasuru ka pung Allah Ta'ala an uti'aka untuk mencaji ka patetemu ma ata'tallah selama kamu baginda mematuhi Allah. Kalau baginda tidak patuh sama Allah, saya tidak akan menjadi kendaraanmu. Makuro nasuruang ngak pung Allah Ta'ala. Bahasa siapa ini? Angin. Jadi sebenarnya ini benda di sekitar kita ini dia punya bahasa sendiri termasuk angin. Batu punya bahasa sendiri. Makanya kata Al-Quran, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nareko bumi sudah digoncang segoncang-goncangnya, wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi sudah memuntahkan isi perutnya. Wa qala al insanu ma laha, maka mana tahu apa kejadian. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Ya Rasulullah sepung Allah Ta'ala tuhaddisu akhbaraha, bumi akan menyampaikan informasinya. Lepang inabitta baca ya lepang inabitta untuk makutana ku sahabai. Maka dah semoga aga betuan na yauma izin tuhaddisu akhbaraha. Kita paham maksudnya itu. Kata Rasulullah kepada sahabat, kata sahabat, kami tidak tahu. Kata Rasulullah, itu adalah ayat yang mengatakan bahwa benda-benda di sekeliling ini akan menjadi saksi di hadapan Allah terhadap perbuatanmu. Oh, berarti ini benda tidak ada yang mati. Tehelekna ye Masjid An-Nur tidak mati, dia hadir sebagai saksi. Besok di padang mahsyar, maka repong Allah Ta'ala tong mengokai ko mak berjama, maka tong ka puang An-Nur, Masjid An-Nur, datang ki dulu jamaah ye, maka oh ye, dia akan dihadirkan oleh Allah. Yauma idzin yarawatu tuhaddisu akhbaraha, bumi ini menjadi saksi dengan informasi yang dia lihat dari perbuatan-perbuatan kita. Tidak bisa kita sembunyi. Mau sembunyi di mana? Sembunyi di WC. WC-nya juga bisa bicara.
Di mana kita ini mau berlindung? Kembali ke cerita. Jadi itu angin makada. Inni umirtu an uti'aka ma ata'tallah. Nasuruka pong Allah Ta'ala. Wahai baginda Nabi, nasuruka pong Allah Ta'ala untuk mencaji ka pateteta. Saya siap menjadi kendaraan tak ma ata'tallah. Selama kita patuh pada Allah. Nabi bilangi begitu sama angin. Akhirnya Nabi Sulaiman introspeksi. Gapalek kekuranganku ini. Apa dia? Oh, didapat. Rupanya dia pakai baju baru, belum dihadirkan itu tadi rasa. Rasa apa? Polipung Allah Ta'ala, ya alhamdulillah. Itu belum hadir, dan itu adalah pelanggaran buat Nabi Sulaiman. Sampai baju baru dihadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya luar biasa kata Gus Baha ini juga selalu saya ingat. Ini dua kamera ini sudah berapa kali menyuting saya menyampaikan ini. Agak nasa Gus Baha, saya itu diliputi rasa bahagia ketika melihat anak-anak saya sujud, mengaji, salat, berzikir. Taliwa rioku nasa. Kenapa? Dia sudah dapat pemberian terbesar dari Allah dengan keimanannya. Dan ini adalah Pak Bere Kamina Maraja Poleri Penglatal, seperti penulis buku ini Syekh Amin Kurdi mengatakan, wa'alam annal imana afdalun ni'ami alal itlaq. Ini dia ada dalam buku ini. Ketahuilah bahwa ia tu keimanan tak kepada Allah, Rasulnya dan kepada Islam. Afdalun ni'ami alal itlaq. Pak Bere Kamina Meraja Poleri Pong Allah Ta'ala. Kenapa kamu dapat ini pemberian terbesar? Tidak ada rasa di hatimu. Rasa apa? Tidak ada rasa syukur mengatakan alhamdulillah puang. Ini nikmat di hatiku, keimananku adalah polikoidi. Sehingga karena ini tidak dihadirkan ini rasa, tidak ada bahagianya. Melihat anaknya sholat biasa-biasa saja. Melihat anaknya mengaji biasa-biasa saja. Naitai bainena maluli suku masih biasa-biasa saja. Melihat suaminya rajin beribadah biasa-biasa saja. Nanti bahagia kalau datang dari pasar bawa 10 juta. Napai pampian. Baru besar rasa bahagianya. Kata Gus Baha, berarti ini menganggap lebih besar ini materi daripada keimanannya. Padahal ini yang di dalam di hati kita ini yang lebih besar. Bapak Ibu sekalian, ini siaran ulang karena sudah ketiga kalinya ini riwayat. Jadi kalau mau ikut sama Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman bergelimang dengan harta, dengan kekayaan, tapi tidak pernah dibilang hubud dunia. Tidak pernah dikatakan bahwa Nabi Sulaiman itu pencinta dunia. Tidak pernah. Kenapa? Karena itu rasa selalu dihadirkan. Dia punya apa? Di hatinya dihadirkan. Poleri Allah Ta'ala. Sehingga kadang saya juga meniru-niru. Kusapu-sapu motorokum. Hadza min fadli Rabbi. Polipuakku. Ya. Seharusnya memang seperti itu. Mari kita tiru. Jadi ini apa namanya di awal kita mari rasakan pemberian dari Allah dan hadirkan. Bapak Ibu sekalian, termasuk ia rolisnya sampajang peringerang. Aja lalu temak kada ini peringerang ye polekku ya ye kekuatanku ini mengingat Allah, tidak. Wa ma yadhkuruna illa ayyasha Allah. Purade nama ringerat tahu illa ayyasha Allah, kecuali na pole upung Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Ingat Allah, itu ingatan tak, dia tidak datang sendiri. Dia datang dari Allah. Sehingga ada licu-licu adana patasawufi makkada alena maringerak walena. Kenapa? Karena sebelum kita berzikir, Allah duluan yang ingat kepada dirinya, saya mau kasih ini zikir kepada hambaku. Jadi itu zikir oleh Allah Ta'ala masuk di hati tak rewe ku pong Allah Ta'ala sitongenna yolo pong Allah Ta'ala merengerat daripada hidi. Sehingga Andre Guru Tambo Dale dalam Al-Qaulus Sadik mengatakan yaitu merengerangi
Pak bere maraja poleri pong Allah Ta'ala nasabak dek tamare ngerang nareko dek nawereki pong Allah Ta'ala sampai kepada yang tidak kelihatan ini. Jadi semua benda-benda di rumah sudahkah kita hadirkan di hati tak? Ya Allah, ini kulkasku dari Engkau ya Allah. Ya Allah, kai motorokku polekku hidup puang. Memang dihadirkan begitu kalau mau ikut Nabi Sulaiman. Sehingga hidup ini tidak pernah susah, selalu bahagia. Kenapa? Semua yang ada pada diri ini dihadirkan oleh Kopong Allah Ta'ala, maka keluarlah Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, kita setiap salat membaca Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini bacaan melo yang nyemengi tidak lewat begitu saja, syat, selesai. Tetapi diturunkan ke rasa. Menjadi sebuah komitmen, maka atau makoke. Menjadi sebuah kekuatan batinnya. Kita bersaksi di hadapan Allah. Inna salati majepus sempajakku puang wa nusuki dan niapak kasibiakku. Ramadan, zikiri, mengaji, masih dekat, sapa dalek halala. Nusuk itu semua. Walaupun arti awalnya itu adalah haji. Tetapi nusuk itu ibadah di sini dalam artian yang umum. Wa mahyaya, ini lebih umum lagi. Kehidupan saya. Wa mamati dan nia mateku puang, bahkan matiku puang. Lillahi rabbil alamin, untuk idi puang. Saya siapkan semuanya, saya serahkan semuanya. Lillahi rabbil alamin, untuk puang Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam. Ajak tercapai ya. Maka dari Nabi niyatul mu'mini khairum min amalih. Niatna tu selengi lebih makasing daripada niatna. Buktinya di sini. Ketika kita sholat, kalau kita termasuk yang bacaannya ini sunnah. Bacaannya sini sunnah, doa iftitah itu sunnah. Betuana narekodek tak bacai, salat tetap sah. Allahu Akbar. Dia tak baca ibaratna. Alhamdulillahi rabbil alamin, langsung ke Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak baca doa iftitah. Menurut Pandita tak masih sah karena hukum bacaan doa iftitah itu sunnah. Tetapi ajak tercapai. Jangan kita mengatakan sunnah miyaro. Justru di sini ini transaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa hidupku, salatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk ini dibawa puang dan Allah akan menilai kita di sini. Apa pemberiannya? Gara-gara ini nawereki suruh gadek gaga pak gangkana. Mau dibeli dengan surga dengan amal yang sedikit ini? Dia nak genda. Tidak akan cukup. Makanya Rasulullah mengatakan, la yadkhulu ahadukumul jannata bi amali. Dia itu natama surga tawe siapapun bi amalihi dengan amalannya. Bertanya sahabat kepada Nabi, wala anta ya Rasulullah, pekoto sikuidi. Dia tatama surga dan sabah amalat, maka Nabi ta, wala ana termasuk saya. Illa yatagammadani Allah birahmati, kecuali engkau pamasai pak bere poleri pong Allah Ta'ala. Allah akan memasukkan kita ke surga dari mana? Termasuk dari niat yang kita ucapkan ini. Puang, majepuk sempajakku, pakasiwiakku, tuoku, matiku, untuk idik mabu puang. Jadi Allah Subhanahu wa taala menilai di sini bahwa iya takku ye, iya mi paponco kisungana, coba na ulau polamperi mancaji 100 tahun, tetap makasiwiakku ya. Oleh karena itu, ini orang bisa masuk surga. Silahkan masuk surga. Karena wis sengatimmu, iya saya yang mematikan kamu, tapi saya tahu seandainya kamu hidup sekian ratus ribu tahun, kamu tetap akan beribadah. Dengan mana? Dengan janji ini. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk idi puang. Jadi jangan dilewat-lewati ini bacaan. Mantapkan ke sini. Tabe orang tuaku, Pak Guru Kiye, beginilah penceramah. Walaupun kadang saya juga lewat. Harus jujur kayak ini di depan tain. Lewat. Maksudnya, lahi baca bawah mi. Dena no kuat ye. Bagaimana orang yang butuh meminta kepada kita dengan tangan dan hatinya? Alengak kasih. Berarti ini bukan hanya tangan. Beda dengan orang sambil baca HP. Alengak.
Beda kan dengan orang mengatakan, nggak kasih. Waktu ya, yang saya maksud jangan lewat itu adalah dihadirkan ini. Puang, inna salati menjepuk sempajaku puang. Wa nusuki pakasiwiaku puang. Wa mahyaya tuaku puang. Wa mamati matiku puang. Lillahi rabbil alamin. Untuk Allah Ta'ala. Sehingga yang semua yang kita lakukan ini sudah kita serahkan kepada Allah. Dia negara meluk riasa, tidak ada, hilang sudah rasa ingin dipuji di luar nanti di sana. Sudah tidak akan lagi. Kenapa? Kita sudah janji pada saat masa sempajang. Innal musalli yunaji rabbahu, maka Nabi sallallahu ia tu sebetulnya tu masa sempajang yunaji rabbahu, sifat bicara puanna, berbicara dengan Tuhan. Orang bicara yang bagus itu adalah orang yang bicara menghayati isi pembicaraannya. Mak kurang ajar sitongan tahu kalau itu tadi bicara dengan orang tuanya, nah jawab mamanya tapi sambil lihat HP-nya. Kurang ajar kan? Saya pernah dengan rombongan teman-teman masuk ke kantor gubernur bawa undangan dari Rahmatul Asri. Masuk di raunnya Pak Sekretaris Daerah, Pak Andi Muallim. Si Pak bicara nih, ada teman bunyi HP-nya satu. Ada teman bunyi HP-nya satu. Nah karawai HP-nya, nah tegur sama ini, nah tegur sama Pak Andi Muallim. Saya kira katanya kita kalau begini ada adabnya. Betul nah. Si Pak bicara kenapa kamu ladeni HP-mu? Berarti kamu ini tidak fokus sama saya. Sebenarnya Allah juga menginginkan hal itu ketika kita masompa. Ayo sekalian, mohon maaf sekali nih para orang tuaku sekalian. Nah, apa pi? Ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, idi mi bawang usompa puang. Wa iyyaka nasta'in, idi mi bawa puang welau tulungi. Ini jangan lewat juga ini Bapak Ibu. Oh ini berat ini. Ini pengaruhnya luar biasa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Idi mi bawa usompa puang, tidak akan lagi ada toma pak dua. Bahkan ketika dia sakit tidak ingat obat. Bahkan ketika dia minum obat, kekuatan itu dia tidak percaya ada di obat, tapi Allah yang memberikan kekuatan kepada obat. Wa iyyaka nasta'in, idi mi bawa puang wilau tulungi, maka orang ini tidak akan datang meminta sana sini karena dia tahu bahwa kekuatan itu ada di Allah dan hanya kepada. Dan ini sudah diucapkan dalam salat Bapak Ibu sekalian. Maka inti sebenarnya pembicaraan yang saya bahas dari tadi ini, mari kelola ini rasa. Sudah saatnya kita untuk tidak terjebak dalam formal-formal bacaan-bacaan. Dipekesingi saja bacaan, tapi hati ini kemana? Tetapi itu bacaan kita bawa ke sini, ke dalam hati. Insya Allah. Bagaimana? Sudah lama ceramahnya? Terakhir, ini tidak lama lagi kita tinggal lebih 10 hari. Kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Apa persiapan kita? Persiapan kita termasuk rasa ini. Bagaimana kita mau menghadapi ini? Insya Allah kalau jamaah di sini, saya yakin bahwa engkario kuatita maka damelo kak puasa. Karena kekuatan Ramadan itu mampu menghapus dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya. Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang berpuasa karena keimanan dan keikhlasan, maka dia akan dihapuslah semua dosa-dosanya. Maka karena kekuatan ini dia mau datang, maka gembiralah hati ini. Maka mulai hari ini kita tata ini hati supaya gembira datangnya. Makanya Rasulullah mengajarkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kehidupan kami di Rajab Sa'ban, berilah kami kesempatan untuk masuk bulan Ramadan. Tetapi ada satu mungkin juga jangan lupa, ingat Bapak Ibu,
Ramadan itu kekuatannya hanya menghapus dosa kepada sesama. Maka di antara yang harus dipersiapkan adalah kita ingat-ingat dosa kepada siapa saya. Ini juga akan menjadi persiapan kita menghadapi ini. Karena Ramadan tidak akan mampu menghadapi itu, mungkin kita sudah punya catatan, oh di sini saya berdosa, oh di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Nanti ini akan saya datang, ku minta maafi. Malu-malu kak kalau sekarang masih iri kak kumakukwe, tapi matu kuala pereng. Pasti saya datangi, saya datangi, saya datangi, saya datangi, saya datangi ini. Ini persiapan, harus dipersiapkan. Kalau tidak bisa, tidak. Apapun sangkutan kita dengan sesama itu akan berurusan di dalam kubur dan lebih-lebih akan berurusan di padang mahsyar. Dosa kepada Allah, pas susukna makaiga, pas susukna sempajang, pas susukna sedekah, pas susukna mengaji, pas susukna zikri, pas susukna puasa sendiri. Dosa kepada Allah banyak penghapusnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wallahi law akhta'tum hatta tamlu'a khatayakum ma baina as-samawati wal ardi sumastaghfartumullah laghafara lakum." Seandainya dosamu tersusun-susun sampai letuk kulangi kemudian kalian beristighfar, saya akan maafkan. Tetapi dia tidak akan mampu menghapus dosa kepada sesama. Maka di antara yang harus dipersiapkan Bapak Ibu adalah di mana dosaku ini kepada sesama, di sini, oh di sini, di sini. Oh sama ini, sama ini, sama ini. Kalau kita malu-malu karena bukan momennya, nanti lebaran harus kita datangi. Tidak akan bisa. Siapa yang meninggal membawa dosa kepada Allah atau kepada sesama manusia akan berurusan dalam kubur, akan berurusan di padang mahsyar. Yang paling menakutkan adalah apa yang dikatakan oleh Syekh Sya'rawi, bilang begini. Agi-aginala waramparanna tawede nahalalakeng ipunana. Ini saya ingat kata-katanya Syekh. Sayahmiluna ala zuhurihim. Benda-benda ini akan dibawa sampai di padang mahsyar. Makanya kalau di pesantrenku bilangnya anak-anak, tapi itu anak-anak juga bandel-bandel toh. Jangan kau ambil barangnya temanmu Satu bungkus Indomie itu akan kamu bawa sampai di padang mahsyar. Capu je dan lele, tetapi hilang-hilang itu tidak pernah juga mau hilang. Sampai ada wali santri datang, pesantren aga ye, pesantren panga kapang ye. Maka kata, ini pesantren panga, tahu emiti wira nggak panga kue. Nah, bagus di depan lemarinya, di belakang itu terbongkar. Padahal ya dan lele, capu nih dan lele kepada anak-anak. Habis. Tidak pernah ada pembiaran. Yang kedapatan dihukum, tapi selalu hilang. Padahal saya bilangi, Indomie satu bungkus yang tidak halal akan dibawa ke padang mahsyar, kata Syekh Sya'rawi. Melo kita masuk surga, mau ke mana? Mau ke surga ya Allah. Maka dia Allah Ta'ala kata Indomie. Masalahmu. Jadi bagaimana? Cari siapa punyanya itu, cari, coba cari. Mencari mapamula Nabi Adam letuk manusia pacapurang bukan persoalan mudah di padang mahsyar karena semua orang berkumpul. Maka Bapak Ibu, tiba-tiba anak tak nak belikan HP. Tanya dulu, dari mana ini HP-mu ini? Tiba-tiba anak membelikan kita mobil. Jangan gembira dulu, jangan gembira dulu. Dari mana ini? Dari mana ini? Kalau tidak jelas, harus jelas sumbernya dari sini. Letekna wara parang dari orang ke kita harus jelas judulnya, Pak. Ini kitab dari mana ini? Ini pemberiannya pesantren untuk guru, maka saya pakai. Nih. Dari mana ini seroba? Saya beli online. Jelas judulnya. Dari mana ini songkok? Saya beli di situ. Di sini di Rapang. Jelas judulnya. Tapi kalau ada barang-barang di rumah masuk di rumah, deh nama politika ye. Sebelum kita disuruh kasih kembali di padang mahsyar, kasih kembali memang di Rapang. Inilah di antara persiapan yang harus kita hadapi. Terima kasih dan mohon maaf. Mari kita berdoa pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana ya karim.
Allahumma nawwir qulubana binuri ilmika wa hidayatika wa nawwir arda binuri syamsika wa zayyinna bil akhlaqil karimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk berkahnya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Hadirin hadirat, mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.